anakku yang kukasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Untuk saya mengajak kita untuk membuka dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan baca ya, surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan baca. Ini ada ditayangkan ya. Yang tidak bawa Alkitab ya bisa ada di depan, bisa dilihat. Perikop pembacaan kita adalah keutamaan Kristus. Sekali lagi, perikop dan pembacaan ini adalah keutamaan Kristus. Harusnya kita pahami baik tentang keutamaan Kristus, khususnya dalam diri kita. Ayat 15 kita baca bersama sampai dengan 23. 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan Ia memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Dari nats yang kita baca ini, kita lihat bahwa ini penting untuk kita pahami tentang keutamaan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada nyanyian yang terutama. Dikatakan, yang terutama di dalam hidup ini, memunggikan nama Yesus. Lagu ini menunjukkan bahwa penggubahnya menunjukkan bahwa dia hanya melihat satu yang terutama di dalam dirinya, yaitu Yesus. Demikian kita pagi hari ini kita datang ke tempat ini hanya satu yang terutama, yaitu Yesus. Jadi tidak ada yang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa seluruh dunia tahu yang terjadi bulan lalu. Kita merayakan tentang kematian dan kebangkitannya. Dialah yang telah datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh pengampunan dari dosa kita, memperoleh pembebasan, kita memperoleh kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kedatangan Tuhan ke dalam dunia, betapa bermaknanya kematiannya, dan sungguh menggirangkan kebangkitannya.
yang membawa sukacita bagi kita. Bapak Ibu renungkan dengan baik. Makanya perikop dari pembacaan ini keutamaan Kristus. Ini penting untuk kita pahami apa saja di dalam keutamaan itu. Ya, berbicara tentang keutamaan Kristus harusnya yang terutama, seperti nyanyian tadi yang dikatakan yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus percaya bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit, dan semuanya bagi kita yang percaya. Nah, oleh sebab itu mari kita perhatikan baik dari pembacaan kita ini, kita perhatikan bahwa keutamaan Kristus itu kita akan dapat melihat dari beberapa hal. Dan saya akan berikan gambaran pertama, bahwa keutamaan Kristus itu adalah yang sangat penting bagi kita, dan bahwa ia telah mati bagi kita. Kolose 1 pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23 ini adalah ayat-ayat ini yang menekankan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Kristus. Nah, itu kita harusnya menyadari bahwa segala sesuatu itu telah diciptakan oleh Dia. Jadi orang kalau katakan bahwa dia adalah manusia biasa, ya benar, dia manusia biasa. Dia tidak mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Karena selama dia ada dalam dunia, dia tidak pernah mengatakan bahwa ya mengganti yang nama Allah itu. Enggak. Tapi dia memberitahukan kepada kita bahwa dia datang untuk membebaskan kita. Hanya satu yang dapat membebaskan umat, hanya Allah. Enggak ada yang lain. Dan dia memiliki hak sepenuhnya, hak progresif ya. Bahwa tidak ada yang lain yang sanggup untuk membebaskan kita kecuali Dia. Nah, oleh sebab itu dari nats yang kita baca ini masih kita perhatikan. Ayat yang ke-15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saya mau sampaikan betapa ayat ini memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa kita dapat memandang Allah di dalam di dalam keadaannya sebagai manusia. Bisa dipahami ya? Kita bisa memandang Allah di dalam wujudnya sebagai manusia. Kalau bilang bahwa masa kan ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Oh enggak. Dia tidak diciptakan karena dia adalah pencipta. Katakan amin. Iya, dia pencipta. Jadi dia bukan diciptakan, tidak sama dengan kita. Dalam pandangan tentang berbicara tentang keadaannya sebagai manusia, iya, dia datang sebagai manusia, tapi bukan diciptakan. Dia mengadakan dirinya. Dia datang ke dalam dunia, dia mengadakan dirinya. Artinya atas kehendaknya, dia datang ke dalam dunia. Memang dalam wujud manusia, tapi dia tidak diciptakan. Dia mengadakan dirinya. Karena pada hakikatnya dia adalah Allah. Ya, sungguh dia adalah Allah. Nah, oleh sebab itu yang ayat 15 ini berbicara tentang, saya berikan di situ gambaran bahwa kita dapat memandang Allah dalam rupa manusia, itu Yesus Kristus. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Kristus adalah rupa Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atas semua ciptaan. Ini menekankan bahwa Kristus adalah gambaran yang sempurna dari Allah yang tidak tampak. Dan ia memiliki keunggulan atas semua ciptaan. Siapa yang masih bingung bahwa Yesus itu pencipta? Ada enggak yang mempunyai pertanyaan dalam dirinya? Bahwa apa iya dia adalah pencipta? Masih ada? Masih ada yang meragukan bahwa Yesus itu pencipta? Seperti tadi yang dikatakan bahwa banyak orang yang memandang bahwa Yesus itu diciptakan. Tapi kita di dalam pandangan iman percaya kita sebagai orang Kristen, Yesus itu tidak diciptakan. Tapi dia mengadakan dirinya. Dia yang adalah Allah dalam wujud manusia.
Dia datang untuk memberikan suatu kemudahan bagi kita untuk mengenal Allah yang kita sembah. Apakah Yesus bersalah? Apakah Yesus berdosa? Tentu tidak, ya. Nah, di dalam keadaannya yang kudus dan mulia itu, kita tahu dari semua perbuatannya, dari semua situasi dan kondisi, dan semua pengalaman kehidupan selama ada di dalam dunia, membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tidak berdosa. Maka itu masuk di dalam suatu pandangan kita yang harus kita percaya bahwa dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, 2, 3 sampai ayat yang keempat. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur menjadi orang Kristen yang bisa memandang Allah dalam rupa manusia. Kita bersyukur karena tidak semua orang bisa menyembah Allah, ya, yang bisa melihat situasi yang sesungguhnya. Kita bisa melihat situasi yang sesungguhnya, tetapi kembali lagi bahwa ia adalah gambaran Sang Halik atau pencipta itu yang kita bisa lihat dalam dunia. Dari situlah kita memandang diri kita bahwa ternyata kita adalah gambaran dari Sang Pencipta. Nah, oleh sebab itu saya berikan suatu tema dari ayat yang ke-15 ini adalah kita memandang Allah dalam rupa manusia. Ada banyak orang yang tidak mengenal Allahnya dengan baik, tapi kita mengenal Allah kita dengan baik dan sempurna. Katakan amin. Inilah yang luar biasanya menjadi orang Kristen. Tapi betapa naifnya menjadi orang Kristen yang tidak mengerti. Nah, oleh sebab itu, untuk supaya kita mengerti, kita harus hidup di dalam keyakinan penuh percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam wujud manusia. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, ayat yang ke-16. Kita baca ayat yang ke-16 bersama-sama. Udah? 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk. Ini luar biasa kan? Disinilah gambaran yang tadi saya jelaskan bahwa kita memandang Allah dalam rupa manusia. Ternyata Dia adalah Sang Pencipta. Coba kita buka di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ayat yang ketiga aja. Ya, coba kita buka. Dalam Yohanes 1 kita baca 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang lebih lanjut. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang jadi dari segala yang ada. Sudah percaya ya? Bahwa Yesus tidak hanya sekedar Dia adalah juru selamat. Tidak. Banyak orang hanya mengatakan bahwa Dia hanya datang untuk menebus dosa. Tidak, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Kalau kita baca di Kejadian di sana, pada mulanya adalah firman. Ya, tidak ada sesuatu. Yang ada hanya. Nah, kita coba buka di dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke berapa itu di sana, ya. Ini sama gambaran itu. Coba di Ibrani 1 ayat 1 kita baca. 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, ya, berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Lanjut. Maka pada zaman akhir ini yang telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa itu? Yesus, ya. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ini baca dengan keras. Oleh Dia Allah telah menjadikan segala, menjadikan alam semesta. Oleh Dia
bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Sebelum Dia datang ke dalam dunia, ya, Dia sudah menciptakan segala sesuatu. Tetapi karena keterbatasan manusia untuk mengenal Allah, karena Allah tidak dapat dilihat dengan mata, maka Allah yang penuh belas kasih, Dia datang di dalam wujud manusia supaya kita dapat mengenal dengan baik. Dia mempererat hubungannya dengan kita. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Dia mau supaya kita mengenal lebih baik dan benar dan sempurna siapa Allah kita. Maka Dia datang menjelaskan dirinya. Aku adalah pencipta. Sebenarnya hanya Dia tidak mengatakan itu karena Dia datang dalam wujud sebagai manusia. Tapi pada hakikatnya Dia membuktikan semua apa yang menjadi yang menjadi keputusannya, bahwa di dalam dunia Dia memberikan contoh dan teladan di dalam semuanya itu. Dia bangkitkan orang mati, Dia tarikan orang kusta, mata buta melihat, tuli mendengar. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi itu adalah pekerjaan yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau saja kita mau percaya dengan hal itu. Tuhan sebenarnya telah menganugerahkan kepada kita otoritas dan kuasa itu. Matius 10 ayat 1, ya, dan kemudian ayat yang ke-8. Tuhan telah memberikan otoritas, telah memberikan kuasa kepada kita. Mampukah kita percaya bahwa kita bisa membangkitkan orang mati? Amin. Amin. Ada amin? Amin. Iya. Sebenarnya hal itu ada pada saudara dan saya. Tapi sejauh mana iman kita? Sejauh mana kita bisa bertindak untuk hal itu? Ada banyak orang yang sebenarnya percaya dan banyak orang yang mempraktikkan iman dan telah menerima otoritas itu. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Jika engkau percaya maka engkau sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang lebih daripada apa yang aku lakukan. Ini yang luar biasa. Seringkali saya sampaikan tentang hal ini. Apa saja yang bisa kita lakukan lebih daripada membangkitkan orang mati? Saya kira ini pertanyaan yang konyol bagi banyak orang yang berpikir secara logika. Tapi kita memahami Allah tidak dengan cara logika kita, tetapi memahami Allah dengan iman yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk dapat memahami sesuatu yang rahasia, sesuatu yang tidak dapat difahami oleh pikiran manusia yang sebesar Bapa ini. Tetapi Allah telah memberikan kepada kita otoritas itu. Coba buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ya, kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan hal itu. Ya, coba kita bisa. Aku berkata, kita baca bersama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dia pergi dan Dia meninggalkan otoritas kepada semua orang yang percaya, supaya mempraktekkan iman, supaya kita tahu bahwa ternyata Tuhan itu tidak hanya sekedar Dia terangkat, tidak hanya sekedar Dia pergi, tetapi Dia telah memberikan kepada kita otoritas dan kuasa. Katakan amin. Dialah yang menaruh itu di dalam hati saudara dan saya. Makanya beriman kepada Allah adalah beriman di mana kita harus memahami dan mengerti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita menjadi yatim piatu. Tetapi Dia adalah Allah yang telah naik, tetapi Dia juga yang tidak lupa untuk meninggalkan otoritas kepada saudara dan saya. Dalam Yohanes 16 ayat 17, adalah lebih berguna jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi maka penolong itu tidak akan turun kepadamu. Tetapi jika aku pergi maka aku akan mengutus Dia kepadamu untuk menyertai kamu, menginsafkan kamu dari zaman ini, dari ilah zaman ini. Dan kalau Ia datang, Dia akan menginsafkan dunia, menginsafkan saudara dan saya bahwa kita ini harus bertobat. Katakan amin. Kita harus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan semua itu kalau kita dipenuhi dengan segala bentuk keinginan daging yang menghambat kita untuk dapat memahami otoritas Allah, kuasa Allah di dalam diri kita, yang membuat kita tidak dapat memahami dengan baik bahwa Dia adalah Allah yang dekat dengan saudara dan saya. Dia adalah Allah yang begitu dekat. Dia mau supaya Ia melakukan segala sesuatu dalam dirimu. Dia mau. Nah, oleh sebab itu kita harus sadarkan hal ini. Dia telah memberikan otoritas. Coba buka dulu yang Yohanes. Tanya tadi saya katakan tadi. Yohanes 16 ayat yang ke-7. 16 ayat ke-7.
Coba baca 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini Yang keras. adalah lebih berguna bagi sebab segala aku tidak akan datang kepadamu. Ya. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau dia tidak pergi, maka otoritas itu masih bersama dengan dia. Tapi dia tahu bahwa dia tidak mungkin ada terus dalam dunia ini dalam wujudnya sebagai manusia. Dia harus kembali kepada hakikatnya yang semula. Karena dia adalah Allah yang harus duduk di tahta singgasana. Yang dari sana dia akan terus melihat kepada umat yang sungguh-sungguh. Nah, kepadanya lah akan diberikan otoritas itu. Seberapa banyak, seberapa sungguh-sungguh kita memanfaatkan hal itu. Makanya iman kita tidak bertumbuh karena kita selalu berpikir tentang, dan wajar memang ya. Ya, karena daging ini menguasai lebih besar ketimbang roh yang tidak kelihatan. Nah, oleh sebab itu memang apa yang dikatakan di dalam Matius 24 bahwa roh ini bukan. Tetapi daging roh ini penurut tetapi daging lemah. Seringkali yang kita pakai yang lemahnya. Kalau kita pakai yang rohnya penurut, kita akan tahu bahwa ternyata Tuhan sepenuhnya apa yang dia berikan itu, apa yang telah diberikan itu akan terjadi dalam diri saudara dan saya. Maka Yohanes 14 ayat yang ke-12 akan terjadi dalam kita. Sadar tidak sadar kita sudah banyak melakukan mujizat. Iya, sadar tidak sadar kita sudah banyak melakukan mujizat. Puji Tuhan, kalau engkau sakit dan berdoa tidak sembuh, ada hal lain yang Tuhan mau terjadi dalam dirimu. Saya mau coba untuk memberikan, kami saling menguatkan. Pak, pastinya ada sesuatu hal yang Tuhan mau dari kita. Benar. Ya, kalau boleh kata Paulus, duri dalam daging ini pergi. Tetapi kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku atasmu. Justru di dalam kelemahan engkau kuat. Di dalam kondisi yang seperti itu kita akan semakin berdoa. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Walaupun mungkin sakit kita belum sembuh, tapi kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Lewat proses itu kita belajar bahwa dekat dengan Tuhan lebih baik. Walaupun sakitku tidak pernah berlalu daripadaku, tetapi aku tahu bahwa dengan penyakit ini aku semakin dekat dengan Tuhan. Semakin aku banyak berdoa kepada Tuhan, dan banyak hal yang terjadi yang lain daripada ketimbang sakitku yang sembuh. Ini luar biasa. Dan pemahaman ini, makanya dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang dikasihnya sesuai yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mungkin lewat penyakit Tuhan bekerja. Kalau engkau sakit dan berdoa tidak sembuh, jangan berhenti berdoa. Berdoa dan berdoa dan berdoa, dan di dalam doamu ada banyak hal yang akan terjadi. Amin. Ini yang sebenarnya kita harus belajar. Makanya di sini dikatakan berikutnya keutamaan Kristus. Memahami apa saja di dalam keutamaan Kristus. Yang pertama, kita dapat mengenal Allah dalam rupa manusia. Ini kan luar biasa. Mana ada orang yang percaya kalau tidak diberikan pengertian tentang itu, tidak diberikan hikmat untuk itu. Mereka akan selalu berkata bahwa dia hanya manusia biasa. Ya, dia memang manusia biasa, tetapi dia adalah pencipta. Dia adalah Allah, katakan amin. Amin. Iya. Yang kedua, ya ayat yang ke 16 ini, ayat ini menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, baik yang berkuasa maupun yang memerintah, baik yang berdaulat maupun yang memiliki otoritas. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, dan untuk Dia. Ayat ini menegaskan bahwa Kristus adalah pencipta atas segala sesuatu. Tadi saya sudah katakan ayat yang di Yohanes 1 ayat yang ketiga itu sebenarnya kon Ibrani 1 ayat yang kedua C bagian terakhir. Bapak Ibu, yang ketiga kita buka di dalam ayatnya yang ke 17. Oh ya, ayat 17 sudah dengan ayat 16. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tadi saya sudah jelaskan.
Kemudian ayat 18 kita baca 2, 3. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia adalah yang sulung. Di situ dikatakan dia sulung. Bapak Ibu, semua yang mati sampai dengan saat ini tidak ada yang bangkit. Benar? Sampai dengan saat ini, semua nabi-nabi, semua orang-orang yang telah lahir ke dalam dunia, setelah dia mati, tidak ada yang pernah bangkit. Henok dalam perjanjian lama, dalam Kejadian, dia diangkat. Elia, dia diangkat. Itu gambaran dalam perjanjian baru bahwa kelak akan datang penebus, dia akan menanggung semua dosa, yaitu Yesus. Itu hanya gambaran bahwa akan terjadi di dalam dunia ini penyelamat akhir zaman, bahwa hanya Yesus. Gambaran tentang kebangkitan kan sudah ada, Henok dan Elia, tapi mereka bukan penebus. Itu hanya gambaran sesuatu hal yang akan terjadi kelak. Dan ternyata benar, Yesus yang dinubuatkan pada zaman Musa dan bahkan dinubuatkan pada zaman Yesaya, dan terbukti di dalam perjanjian baru bahwa dia benar-benar hadir, dan kemudian dia menyelesaikan semua. Kan dalam Yesaya 9 ayatnya yang ke-5 dan 6 di sana bicara dia akan menanggung. Ya, lambang pemerintahan, dia adalah lambang pemerintahan. Dia akan menanggung segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kembali lagi bahwa hal itu terjadi. Dan memang Yesus datang ke dalam dunia, dia rela menderita, ditanggungkan kepadanya semua beban dosa yang harusnya menindih kita semua. Tapi bersyukur kepada Allah yang datang dalam wujud manusia, yaitu Kristus Yesus sebagai penebus. Ternyata dia yang mengangkat kita dari hal itu. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu, bahwa dia adalah yang sulung, dia adalah yang terutama. Di ayat 18 itu, ya, bahwa dialah yang sulung dan yang terutama, yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat 18 ini ya menyebut Kristus sebagai yang sulung dari antara orang mati, menunjukkan bahwa ia adalah yang pertama bangkit ya dari kematian, dan melalui kebangkitannya ia mengalahkan maut dan memberikan pengharapan akan hidup kekal pada mereka yang percaya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita baca ayatnya yang ke-19. Ini ayat yang pendek. Kita baca bersama. 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Puji Tuhan. Ini saya berikan suatu gambaran bahwa dia adalah sumber kekayaan. Dia adalah sumber kekayaan. Karena semua yang ada diciptakan dalam dia. Nah, oleh sebab itu, untuk memperoleh semua apa yang dicari oleh manusia, dekatkanlah diri dengan dia. Karena dia adalah sumbernya. Nggak ada sumber yang lain. Hanya kepada dia sumber dari semua apa yang kita butuhkan. Terlebih berbicara tentang hal yang utama dalam diri kita, yaitu keselamatan atau ya berkat rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hal ini memberikan suatu gambaran yang pasti, yang nyata, bahwa ayat ini menjelaskan Kristus adalah sumber kekayaan rohani dan tidak ada kepada siapapun kecuali dalam dia. Semua kepenuhan Allah diam di dalam dia. Ia menegaskan bahwa Kristus adalah sumber segala kekayaan rohani dan ia adalah sumber penghiburan dan keselamatan. Hanya dia. Tidak ada yang lain. Nabi-nabi yang datang tidak pernah memberikan janji bahwa dia adalah sumber kedamaian, bahwa mereka adalah sumber damai, sumber keselamatan. Enggak ada. Tetapi Yesus sendiri menjanjikan bahwa lewat dialah kita memperoleh keselamatan. Makanya dikatakan oleh dia sendiri, oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang pertanyaannya, siapa Bapa itu? Yesus. Tapi banyak orang yang coba untuk, oh ada Tritunggal. Ya sudahlah, itu Tritunggal. Oke, kita percaya.
Iya. Tapi mau berbicara tentang Tritunggal, tertampung di dalam dia bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu adalah Allah. Mengenal dia di dalam, mengenal Allah, kita mengenal Allah dalam keadaannya sebagai manusia. Dia adalah pencipta. Lalu siapa Bapa? Kita pisahkan. Iya kan? Kalau bicara tentang doktrin Tritunggal, maka kita akan percaya bahwa dia adalah oknum kedua sebelum setelah Bapa. Tapi kembali lagi bahwa dia adalah Allah. Kita memanggil Bapa itu tujuannya kepada siapa? Kepada pencipta toh? Siapa Yesus? Dia adalah pencipta. Oke lah, kita mengenal tentang Tritunggal. Saya sangat percaya dengan Tritunggal. Tapi kembali lagi, saya mengenal Bapa itu di dalam Kristus. Saya memanggil dia di dalam Kristus Yesus. Maka dikatakan dalam Kisah Rasul, apabila engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun itu nama manusianya. Itu nama manusianya. Yesus itu nama manusianya. Tapi ini luar biasa. Kita mengenal nama Bapa kita di dalam Kristus Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi dia adalah Allah, katakan amin. Lebih lanjut di ayatnya yang ke-20. Ya. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-22. 2-3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. 22. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Ayat ini memberikan suatu gambaran kepada kita. Nah, saya berikan suatu pemahaman tentang dia adalah sumber kedamaian dan keselamatan. Dikatakan ayat ini berbicara bahwa Kristus adalah sumber kemenangan dan kedamaian bagi semua orang, baik yang di bumi maupun yang di surga. Ia menunjukkan bahwa melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah memenangkan kamu dari maut dan memperdamaikan kamu dengan Allah, serta menyatukan segala sesuatu di bawah kepemimpinannya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata mengenal Kristus luar biasa. Dialah yang telah datang ke dalam dunia. Dia memperdamaikan kita. Dia menangkan kita dari maut. Dia memerdekakan kita dari segala hal yang akan menindih. Dalam Roma 1 ayatnya, Roma 8 ayat 1 dan 2. Coba kita buka. Ya, Roma 8 ayat 1 dan 2. Minta tolong. Ya, kita baca bersama-sama 2-3. Demikianlah sekarang tidak ada penghumpukan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat keduanya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak ada lagi di dalam penghukuman. Bapak Ibu, harusnya dihargai dan lakukan dengan baik dan benar tentang keimananmu. Karena kita ini sudah ditebus. Tidak ada lagi yang namanya kutuk bagimu. Tidak ada. Kita sudah merdeka, katakan amin. Kita sudah bebas. Nah, oleh sebab itu, kebebasan kita bukan untuk melakukan dosa. Kebebasan kita adalah untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, yang telah memerdekakan kita, bahkan dikatakan di situ. Jangan katakan bahwa saya hanya masih manusia. Itu tadi yang tadi saya katakan dalam Matius 24 itu ayat yang keberapa? Dikatakan, ya roh memang, roh penurut. Roh penurut, tetapi daging itu lemah. Seringkali di dalam kelemahan kita adalah menganggap bahwa kita tidak berdaya karena daging ini. Memang benar, iblis pakai hal itu. Wah, kamu hanya manusia biasa. Nah, itulah yang banyak orang yang menyerang Yesus, bahwa dia hanya manusia biasa. Ya, benar. Tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan, yang telah dimenangkan dari maut. Untuk apa? Untuk menyaksikan. Ya, untuk bersaksi.
Bapak Ibu, kalau hidup dalam kebenaran engkau tidak bersih harus, kenallah Yesus. Enggak perlu. Engkau jalan aja, engkau akan dikenal. Engkau lewat aja, kan pasti dikenal. Tapi coba kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, orang akan selalu bisa aja begitu kita lewat. Tapi orang berdosa yang mengatakan dia adalah pendosa, itu sering, orang Yahudi dia pendosa katanya. Padahal pendosa itu yang melekat pada diri beliau. Tapi ada banyak orang yang orang berdosa mengatakan orang itu adalah pendosa. Memang benar karena kita seringkali melakukan dosa. Itu nggak ada yang salah. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, orang akan mengenal saudara dan saya. Mereka akan mengenal lewat saudara dan saya. Injil akan dikenal lewat sikap saudara dan saya. Seringkali saya khotbahkan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan ketiga. Injil atau firman itu akan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Tidak mesti engkau berkata-kata, tapi dari sikapmu saja orang akan tahu bahwa engkau adalah orang benar. Katakan amin. Disinilah rahasia keutamaan Kristus. Rahasia keutamaan Kristusnya harus kita fahami benar. Bahwa kita mengenal Allah dalam rupa manusia yang tidak pernah salah. Dengan demikian keteladanan Kristus itu adalah bagian cerminan untuk kita harus lakukan dalam diri kita. Katakan amin. Inilah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka itu jangan sia-siakan keyakinanmu. Ya, apa yang engkau pegang saat ini, percayalah bahwa Tuhan menaruh itu di dalam hidup. Dan dia mau dan dia menantikan supaya engkau berbuat sesuatu. Jangan status quo, yang penting saya sudah diselamatkan. Ya, ada banyak orang, yang penting saya sudah diselamatkan. Saya percaya anugerah Tuhan. Iya, anugerah Tuhan itu harus hidup. Banyak orang yang bicara tentang anugerah, tapi dia mati. Ayam mati di lumbung padi. Semut mati di timbunan gula pasir. Banyak orang seperti itu yang memandang anugerahnya semurah itu. Anugerah itu mahal. Anugerah itu harus dikerjakan. Keselamatan itu harus dikerjakan dalam diri kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan status quo. Kalau engkau orang percaya, orang benar, lakukan itu dalam dirimu, maka engkau akan melihat bahwa orang-orang yang memandang hidupmu bahwa mereka akan percaya. Itu yang tadi saya katakan. Tanpa engkau sadar, engkau telah melakukan mukjizat. Itu yang menjadi skripsi saya. Mereka serang saya semuanya. Memang bisa membangkitkan orang lain? Gampang, saya bilang kecil itu. Dosen-dosen saya mengatakan, memang masih ada zaman ini yang membangkitkan orang mati. Perkara kecil. Nah, ini yang sebenarnya, ini panjang lagi kalau tidak dikode ini. Ya, puji Tuhan. Hal itu dari kita. Ini yang harus kita mengerti tentang keutamaan Kristus di dalam diri kita. Amin ya. Udah saya tutup aja, udah amin deh. Ya, masih ada satu ayat lagi, tapi sudah saya bacakan aja. Ayat 23, supaya nggak utang saya. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ini penegasannya. Sebagai kesimpulan, mari kita baca bersama-sama ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ingat ya, ini sebagai kesimpulan. Jangan imanmu bergoncang. Katakan amin. Ya, siapa yang dari sana? Ya, siapa yang dari sana? Jangan goncang imanmu. Percaya, ya, percaya bahwa Dia tetap ada padamu. Dia ada di dalam hatimu. Amin ya. Puji Tuhan, kita ya firman Tuhan pagi hari cukup di sini, dan mari percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia adalah Allah yang mati, tapi juga Dia bangkit. Dia juga yang sudah naik, tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Dia juga
yang tidak pernah membiarkan kita seorang diri, tetapi Dia adalah Allah yang tetap ada menyertai kita. Tadi Yohanes 16 ayat yang ke-7. Nah, oleh sebab itu peliharalah imanmu, percayalah bahwa itu akan bekerja untuk menjadi sarana dan saluran berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Tuhan memberkati kita semua.